Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Al-Quran dan Hadis sebagai sumber dan inspirasi filsafat Islam. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ahmad Ziyadatul Rizki Mubarak, dan yang kedua Muhammad Yusuf, dan yang ketiga Muhammad Fairuz Fariski. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Mas Fairuz Fariski. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya telah. Baik, yang selanjutnya di sini filsafat Islam dalam perspektif historis. Filsafat Islam kemudian kaitannya dengan tema yang akan dibahas, yaitu pertama tentang tokohnya. Para filsuf Islam sejak Al-Kindi hingga Al-Alamat At-Tabatabai menarik pemikiran-pemikirannya dari Al-Quran dan Hadis sebagai sumber sentralnya. Nah, seperti yang dibahas di awal tadi pada pertama, jadi para filsuf Islam itu tidak hanya sekedar menjadikan filsafat Yunani sebagai acuannya, tapi kemudian ia mencoba memodifikasinya dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis sebagai sumber sentralnya. Seperti itu. Tokoh-tokohnya termasuk di sini Al-Kindi, Al-Alamat At-Tabatabai, dan lain sebagainya. Bukan hanya dua tokoh tersebut, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, terus kemudian coraknya seperti apa? Karena keterkaitan kuatnya dengan Al-Quran dan Hadis, Said Hussein Nasr juga menyebut filsafat Islam dengan filsafat profetik gitu, atau filsafat kenabian. Nah, berarti corak dari filsafat Islam itu ya filsafat yang memang basisnya ke profetik atau filsafat kenabian, atau dalam hal ini bisa kita sebut sebagai filsafat yang concernnya itu tentang kewahyuan gitu intinya. Nanti akan dibahas di bawah ada mengenai filsafat profetik. Nah, lalu kemudian yang ketiga, perspektif historisnya yaitu konsepnya. Nah, jadi di sini filsafat Islam itu mempunyai sebuah konsep, sebuah upaya mengharmonisasikan kebenaran rasional spekulatif filsafat dengan kebenaran absolut wahyu, atau upaya memberikan dasar penjelasan rasional bagi ajaran Islam. Nah, ini juga berkaitan dengan coraknya tadi, filsafat profetik, yaitu kebenaran absolut wahyu. Nah, itu konsep sama corak itu berkaitan satu sama lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah, melanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang posisi Al-Quran dan Hadis dalam filsafat Islam. Di sini gamblang dijelaskan bahwa filsafat Islam tidak lain adalah pandangan dasar yang bersumberkan ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam itu sendiri kan secara tekstual itu kan Al-Quran dan Hadis. Dengan perkataan lain, filsafat Islam adalah suatu analisis atau pemikiran rasional yang dilakukan secara kritis, radikal, sistematis, dan metodologis untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Jadi posisi Al-Quran dan Hadis dalam filsafat Islam merupakan dasar landasan yang fundamental dalam mencari kebenaran. Karena dalam teologi Islam, Al-Quran dan Sunnah diyakini mengandung kebenaran yang mutlak, yang bersifat transendental, universal, dan eternal atau abadi. Sehingga secara akidah diyakini oleh pemeluknya akan sesuai dengan fitrah manusia, artinya memenuhi kebutuhan manusia kapanpun dan dimanapun. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu posisi Al-Quran dan Hadis dalam filsafat Islam. Oke, baik, melanjut ke slide selanjutnya, yaitu Saudara Yusuf akan menjelaskan. Persilahkan. Selanjutnya, Al-Quran dan Hadis menghargai penggunaan akal. Kata akal berasal dari bahasa Arab, salah satunya memiliki arti mengerti. Namun, akal juga bisa didefinisikan bahwa akal adalah sebuah daya yang terdapat dalam diri setiap manusia. Adapun kata akal merupakan potensi. Hal ini maka dapat dikatakan bahwasanya akal merupakan sebuah paduan dari rasio dan rasa, yang merupakan potensi batin manusia untuk memahami sesuatu sekaligus sebagai sarana untuk berlaku atau berbuat. Dalam filsafat Islam,
antara Al-Quran, hadis, dan akal tidak mungkin dipisahkan. Karena akal telah memungkinkan aktivitas itu menjadi aktivitas kefilsafatan. Sementara Al-Quran dan hadis menjadi sebuah ciri keislamannya. Nah, di sini akal memiliki sebuah peranan penuh, sehingga hubungan keduanya bukan hubungan struktural. Sebab, jika Al-Quran mengatasi akal, maka dia kehilangan peran sebagai subjek filsafat yang menuntut otonomi penuh. Nah, sebaliknya jika akal mengatakan, maka aktivitas kefilsafatan Islam akan menjadi sempit karena objeknya hanya Al-Quran dan hadis saja. Yang selanjutnya, filsafat diartikan dengan makna cinta pada kebijaksanaan. Maka, dalam Al-Quran, istilah tersebut dikenal dengan kata al-hikmah. Kata al-hikmah secara etimologi mengandung makna yang banyak dan berbeda-beda seperti keadilan, kesabaran dan ketabahan dan lain-lainnya yang dapat mencegah seseorang dari kebodohan, dari kerusakan dan kehancuran. Hal ini al-hikmah dipahami secara akal dan dapat dioperasionalisasikan dalam aktivitas dakwah, yakni meletakkan sesuatu pada tempat. Sebagai metode dakwah, al-hikmah berkaitan erat dengan proses dakwah. Nah, di mana dakwah al-hikmah dimaksudkan sebagai dakwah yang dilakukan dengan terlebih dahulu memahami secara mendalam, secara personal yang berhubungan dengan sasaran dakwah dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat itu. Selain kata al-hikmah, Al-Quran juga banyak memberi dorongan kepada manusia untuk senantiasa mengembangkan pikiran dan hatinya. Al-Quran mendorong manusia untuk memikirkan penciptaan, langit, bumi, dan lain-lainnya. Nah, kehadiran Al-Quran telah mengubah pola berfilsafat dalam konteks dunia Islam secara radikal sehingga lahirlah filsafat profetik. Filsafat profetik dalam hal ini maksudnya realitas dan proses metahistoris penyampaian Al-Quran merupakan perhatian utama para pemikir Islam dalam melakukan kegiatan berfilsafat. Dalam hal ini, para filsuf tidak hanya mengandalkan pada kemampuan yang berfilsafat secara rasional dan empiris saja, tapi berfilsafat juga bergantung pada kemampuan yang bersifat intuitif. Dengan demikian dikatakan bahwa filsafat tidak selalu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan justru Al-Quran merupakan sumber inspirasi dari lahirnya filsafat Islam. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.